Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulhijjah dengan NPM 2412011525. Pada kesempatan ini, saya akan membahas pertanyaan yang sering muncul. Kenapa pada zaman Nabi Adam pernikahan sedara itu diperbolehkan, sedangkan pada zaman sekarang pernikahan sedara itu sudah dilarang, serta kaitannya dengan konsep hukum alam dalam filsafat hukum. Pertama, kita perlu memahami konteks sejarahnya dahulu, di mana dalam ajaran agama, Nabi Adam dan Hawa merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari merekalah seluruh umat manusia berasal. Pada zaman itu, populasi umat manusia masih sangat terbatas, bahkan dapat dikatakan hanya berasal dari satu keluarga saja, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Sehingga untuk melanjutkan keturunan, tidak ada pilihan lain untuk dilakukannya pernikahan antar anak-anaknya yang memiliki hubungan darah dan garis keturunan yang sama. Namun dalam beberapa penjelasan disebutkan bahwa pernikahan tersebut tidak dilakukan antar saudara kandung dari kehamilan yang sama. Nabi Adam menikahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuannya dari kehamilan yang berbeda. Jadi meskipun mereka merupakan satu garis keturunan, mereka bukan saudara kembar atau berasal dari kelahiran yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal sudah ada upaya untuk mengatur pernikahan tersebut memiliki batasan tertentu. Contohnya, anak laki-laki dari kelahiran pertama akan dinikahkan dengan anak perempuan dari kelahiran kedua. Begitupun sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk menghindari pernikahan antara saudara kandung langsung dalam satu kelahiran. Salah satu kisah yang sering disebut adalah tentang Qabil dan Habil, anak Nabi Adam. Dikisahkan bahwa Nabi Adam telah menetapkan aturan bahwa anak laki-laki harus menikah dengan perempuan dari kelahiran yang berbeda. Namun Qabil tidak menerima aturan tersebut. Ia ingin menikahi saudara perempuan yang lahir bersamanya sendiri, yaitu Iklimiyah, yang menurut riwayat dianggap lebih cantik. Sementara itu, perempuan yang seharusnya menjadi pasangan Qabil berasal dari kelahiran lain, yaitu Layuza, yang dianggapnya kurang menarik. Qabil menolak keputusan tersebut, sedangkan Habil tetap taat pada aturan yang ditetapkan oleh Nabi Adam. Akhirnya, untuk menyelesaikan perselisihan, Nabi Adam memerintahkan mereka untuk berkurban. Siapa yang kurbannya diterima, maka ia berhak mendapatkan Iklimiyah. Habil memberikan kurban yang terbaiknya dengan ikhlas, sementara Qabil tidak. Akhirnya, kurban Habil yang diterima, sedangkan kurban Habil tidak. Hal ini membuat Habil marah dan iri, sehingga melakukan pembunuhan terhadap Habil ketika Nabi Adam melakukan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram. Peristiwa ini sering dipahami sebagai konflik pertama dalam sejarah manusia yang dipicu oleh kecemburuan, penolakan terhadap aturan, dan ketidakmauan menerima keputusan yang adil. Dalam kondisi seperti ini, pernikahan sedara bukanlah dianggap sebagai penyimpangan atau melanggar norma, melainkan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Artinya, kondisi ini diperbolehkan karena adanya situasi darurat dan tujuan yang mendasar, yaitu untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah manusia mulai bertambah dan masyarakat mulai berkembang. Dalam kondisi ini, pernikahan sedara tidak lagi menjadi kebutuhan. Bahkan, praktik tersebut mulai dipandang membawa dampak negatif baik dari sisi sosial, moral, maupun kesehatan. Oleh karena itu, aturan kemudian berubah menjadi larangan terhadap pernikahan sedara. Perubahan ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu bersifat kaku, tetapi dapat menyesuaikan dengan perkembangan kondisi manusia dan masyarakat. Disinilah kita bisa mengaitkannya dengan konsep hukum alam dalam filsafat hukum, di mana hukum alam itu sendiri adalah hukum yang bersumber dari akal manusia dan kodrat alamiah manusia itu sendiri yang bertujuan untuk mencapai kebaikan, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Tokoh seperti Thomas Aquinas menjelaskan bahwa
Hukum harus sejalan dengan rasio dan bertujuan pada kebaikan umum atau common good. Jika kita lihat dari sudut pandang hukum alam, maka pada zaman Nabi Adam, pernikahan sedara tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan tujuan dasar hukum alam, yaitu untuk mempertahankan eksistensi manusia. Tanpa adanya praktik tersebut, maka manusia tidak akan berkembang dan tujuan keberlangsungan hidup tidak akan tercapai. Seiring perkembangannya zaman dan manusia, akal manusia mulai mempertimbangkan aspek kesehatan, sosial, dan moral. Sehingga dalam perspektif hukum alam, pernikahan sedara tidak lagi dianggap membawa kebaikan. Oleh karena itu, hukum alam bersifat dinamis dalam penerapannya, di mana pada zaman Nabi Adam, pernikahan sedara diperbolehkan karena kebutuhan. Sedangkan pada zaman sekarang, pernikahan sedara dilarang demi menjaga tatanan sosial dan melindungi manusia. Perbedaan ini bukan merupakan kontradiksi, melainkan bentuk penyesuaian hukum demi kebaikan manusia dengan situasi dan kondisi yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.